Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Ini adalah materi pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menentukan letak astronomis Indonesia. Yang kedua, menganalisis letak geografis Indonesia. Yang ketiga, menganalisis letak geologis Indonesia. Yang keempat, menyajikan letak astronomis, geografis, geologis Indonesia menggunakan peta. Letak suatu tempat menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya dan menunjukkan karakteristik tempat atau daerah tersebut. Contohnya, apabila seseorang berada di pantai, dapat kita identifikasi bahwa tempat tersebut bersuhu tinggi. Yang kedua, berada di daerah dataran rendah dan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Letak menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan lainnya. Seperti suatu tempat berada di pusat kota, karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Bagaimanakah letak Indonesia? Apakah kalian tahu? Perhatikan peta berikut. Pada peta tersebut, apakah kalian tahu maksud dari garis datar ataupun garis vertikal? Hal itu menunjukkan garis apa? Untuk mengetahuinya, Ibu akan menjelaskan satu persatu sebagai berikut. Garis mendatar pada peta tersebut merupakan garis khayal dan hanya ada dalam peta yang disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis yang tegak lurus terhadap garis mendatar tersebut disebut dengan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini merupakan garis khayal yang dibuat para ahli untuk mempermudah manusia menentukan letak suatu tempat di permukaan bumi. Letak suatu wilayah di permukaan bumi dilihat dari kedudukan lintang dan bujurnya. Inilah yang kita sebut dengan letak astronomis. Coba amati lagi peta Indonesia. Wilayah NKRI secara lintang terbentang dari Pulau W di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai ke Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak lintang paling utara berada di 6 derajat lintang utara, yaitu berada di Pulau W. Sedangkan yang menjadi batas wilayah paling selatan atau daerah yang berada di lintang selatan adalah Pulau Rote yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan garis bujurnya di Pulau W yang berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam menunjukkan angka 95 derajat bujur timur, sedangkan di Sungai Selai yang berada di Kota Merauke menunjukkan angka 141 derajat bujur timur. Jadi, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setelah kita membahas tentang letak astronomis Indonesia, mari kita ketahui lagi tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenampakannya atau kenyataannya di permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat bahwa Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Kode A merupakan daratan atau benua Asia, sedangkan kode B merupakan samudra Pasifik. Kode C merupakan daratan atau benua Australia, sedangkan kode D adalah samudra Hindia. Berdasarkan peta tersebut, kita ketahui bahwa
Wilayah NKRI berdasarkan letak geografisnya dikelilingi oleh benua Asia di sebelah utara hingga barat laut, Samudra Pasifik di sebelah timur hingga timur laut, benua Australia di sebelah tenggara, dan Samudra Hindia di sebelah barat daya hingga sebelah selatan. Wilayah NKRI dikelilingi oleh dua masa daratan yang luas, yaitu benua Asia di sebelah utara hingga barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Diapit oleh dua masa perairan, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur hingga timur laut dan Samudra Hindia di sebelah selatan hingga barat daya. Letak geografis Indonesia berpengaruh baik secara sosial, ekonomi maupun budaya, seperti menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan bangsa lain dan melalui perdagangan menjadi jalan masuknya agama Islam ke Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Budaya dari negara lain juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia, seperti kebudayaan Barat tentang pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Setelah kita bahas tentang letak geografis, mari kita bahas tentang letak geologis Indonesia. Apakah itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu daerah atau tempat berdasarkan struktur batuan yang ada di permukaan bumi. Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut diketahui bahwa letak geologis Indonesia yang pertama, Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Yang kedua, letak geologis Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama, yaitu Lempeng Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Yang ketiga, terletak di antara tiga dangkalan besar, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Berdasarkan letak geologis Indonesia, Indonesia memiliki banyak sumber daya tambang maupun mineral seperti emas, perak, maupun besi. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan memiliki keanekaragaman hayati, flora ataupun fauna yang beragam. Indonesia juga merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana gempa bumi, gunung berapi meletus, dan terjadinya tsunami. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya, anak-anakku, silahkan kalian kembali menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.